Teman-teman penonton yang terkasih, malam ini pukul 12, akan ada fenomena langka komet melintas. Dan beberapa meteor akan jatuh. Harap berhati-hati saat keluar rumah. Nanbong tinggi kamu sampah. Semoga kamu mati mengenaskan. Inilah akibatnya kamu berkali-kali mengambil proyekku. Puas ya, bos. Tunggu. Bos Lee. Bekerja sama dengan grup Nangong adalah pilihan terbaik Anda. Tuan Nangong, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Matilah Nanbong tinggi. Aku danmu tidak akan pernah rukun. Sempurna ini benar-benar karya agung. Apa yang terjadi? Kenapa aku di bawah mobil? Dan mobil ini kenapa besar sekali? Aduh Nangong. Apa yang terjadi? Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Aku sepertinya ada di pelukannya. Kenapa aku berubah jadi kucing? Si kecil kamu tersesat ya. Sepertinya tidak ada yang mencari kamu. Aku akan bawa kamu pulang. Turunkan aku. Aku tidak mau pulang dengan orang sepertimu. Kamu lepas baju buat apa? Cepat pakai-pakai. Ya ampun, kenapa dia punya banyak bekas luka? Apa yang dia alami? Mimi. Kamu pasti sangat takut ya. Ayo kita mandi bersama. Gila, aku tidak mau mandi denganmu. Ini otot dada. Ini otot perut ini. Ah, tidak. Aku tidak boleh lihat lebih jauh. Mimi yang baik sebentar lagi selesai. Kamu tahu tidak, kucing takut air. Kamu sentuh di mana rasanya enak. Jangan berhenti sentuh aku. Si kecil kamu wangi sekali dekat-dekat. Pergi sana. Kenapa kamu seperti ini, Nanbong tinggi? Kejam dan tak berperasaanmu mana? Ketegasanmu dalam mengambil keputusan mana? Siapa yang mau dekat-dekat sama kamu? Si kecil gelandangan. Aku memutuskan untuk mengadopsimu. Kamu akan menemaniku mulai sekarang. Lepaskan aku pulang. Akhirnya aku kembali normal. Ningmeng, berhenti kamu. Ningmeng, kembalikan Mimi padaku. Aku akan menukarnya dengan proyek Bos Lee. Berani-beraninya kamu bilang sama aku, Nona ini adalah kucing yang tak akan pernah bisa kamu dapatkan. Dah, kucing selamat tinggal selamanya. Berdasarkan waktu berubahnya. Sepertinya aku berubah jadi kucing jam 12 malam dan akan kembali normal jam 6 pagi. Aku harus ingat. Jangan sampai ketahuan. Ayah. Akhirnya kamu pulang juga. Siapa yang suruh kamu gagalkan proyek ini? Perusahaan kita jadi kacau karena kamu. Ayah, sebenarnya kontrak itu sudah hampir aku tanda tangani. Tahu-tahu Nanbong tinggi muncul tiba-tiba dan ikut campur. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang tak punya kemampuan. Masih berani menyalahkan orang lain. Ayah, jangan marah sama kakak. Apa masih ada jalan keluarnya? Rongrong, kamu ada ide bagus lagi. Yaitu grup Shen. Putra Shen itu. Ayah masih ingat kan? Putra Shen. Dia suka sama kakakku. Kalau kakakku bisa menikah dengan keluarga Shen, pasti grup Shen akan investasi ke kita. Krisis perusahaan kita selesai dong. Benar-benar. Perkataanmu ada benarnya juga.
Ningrong kekayaan yang melimpah ini untukmu. Kamu mau tidak? Kalau tidak mau diam saja. Ayah, lihat deh dia. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membuat Nanggong Tinggi mengembalikan proyek itu padaku. Pasti tidak akan membuat perusahaan kita bangkrut. Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari lagi. Kalau proyek itu tidak bisa kembali, kamu harus menikah dengan Tuan Shen. Nanggong Tinggi, tolonglah kali ini jadilah manusia. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya datang ke grup Nanggong. Benar-benar nekat. Kamu minggir, aku mau cari Nanggong Tinggi. Presiden Nanggong kami, bisa kamu temui begitu saja. Keluarlah. Maaf. Sebenarnya mobilmu yang aku coret. Aku pasti akan menggantinya. Bisakah kamu? Orang besar tidak mengingat kesalahan kecil. Serahkan saja proyek Bos Lee kepadaku. Aku tahu itu kamu. Aku sudah meminta pengacara untuk mengirim surat padamu tentang proyek Bos Lee. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Kalau aku tidak bisa mendapatkan proyek itu, aku akan dinikahkan oleh ayahku dengan Tuan Shen itu. Jadi bagaimanapun, tolong serahkan padaku. Syaratnya terserah kamu. Kamu menikah dengan siapa? Apa hubungannya dengan Presiden Nanggong kami? Tidak ada cermin, setidaknya ada air seni. Kamu. Baru-baru ini kucingku hilang. Sudah lama mencari tapi tidak ketemu. Kalau kamu bisa membantuku menemukannya, menyerahkan proyek itu padamu juga bisa. Mencari kucing. Jangan-jangan mencari aku. Benar juga aku. Benar-benar tidak tahu malu. Kucing presiden kami sangat menonjol. Kamu siapa? Berani-beraninya bilang mirip kucing presiden. Bukan, maksudku dia benar-benar mirip denganku. Ibuku juga suka jenis itu. Aku pergi benar-benar bantuan dari langit. Aku si kucing ada di sini. Baiklah, sepakat. Malam ini kita bisa melihatnya. Nona Ning percaya diri itu baik. Tapi terlalu percaya diri bisa jatuh. Mari kita lihat saja. Kakak tinggi, wanita Ningmeng itu pasti tidak akan menemukan kucingmu. Maka mulai sekarang, biarkan aku menjadi kucingmu. Nanggong Tinggi, aku tidak menyangka kamu bisa memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Jijik. Sebut wanita dengan seenaknya. Tidak tahu menghormati orang lain. Aku tidak salah dengarkan. Dia malah membela aku. Kakak tinggi, kamu tidak tahu ya? Ini pacarnya. Xiao Uyu sendiri yang bilang. Proyek-proyeknya itu. Semua didapat dengan menjual tubuh. Itu cuma wanita biasa. Xiao Uyu, ternyata rumor burukku itu kamu yang buat. Diam. Kamu percaya rumor dari sampah itu? Pantas saja. Siapa? Mimi, kamu kembali. Pergi sana. Kontrak transfer proyek. Bukan ini proyek Pak Ji itu ya? Sebenarnya kontraknya Mimi. Sudah aku siapkan dari dulu. Tinggal nunggu dia minta ke aku. Karena kamu sudah kembali sendiri. Maka aku kasih ke dia. Apa maksudnya kasih ke aku? Ini jelas hasil usahaku sendiri. Tidak menyangka. Nanggong Tinggi benar-benar setuju. Menyerahkan proyek ke kakakku itu. Wanita itu pasti sudah tidur dengan Nanggong Tinggi. Wanita yang tidak jelas ini. Pakai cara apa? Kakak Yu. Kamu pasti sangat lelah. Untuk membantu aku merebut kembali grup Ning. Masih harus menahan malu. Sayang. Kamu harus membalas kebaikanku ya. Ningmeng. Dengarkan penjelasanku. Semua ini karena wanita ini. Dialah yang menggoda aku. Kakak Yu. Baru saja kamu bilang hatimu hanya untukku si orang. Kamu pergi sana. Xiao Yu, jangan lagi berakting di depanku. Aku tidak tuli juga tidak buta. Kamu menyebarkan rumor di luar. Aku tidur dengan orang lain. Soal proyek itu, semuanya sudah ku ketahui. Orang sepertimu tidak pantas jadi pacarku. Putus saja, brengsek.
Putus. Kamu yang sudah rusak pantas minta putus sama aku. Siapa lagi yang mau kamu selain aku? Musuh bebuyutanmu. Nangong tinggikan. Baru saja ku dengar. Katanya aku tidur dengan Nangong tinggi. Benarkan? Aku kurang ingat soal ini. Jangan-jangan aku yang kena. Tidak boleh, ini harus lapor polisi. Nanti kamu jadi saksiku. Jangan. Aku kasih tahu ya. Itu cuma tebakanku. Aku cuma asal bicara. Jangan fitnah aku. Tidak lihat. Tidak lihat kok berani ngomong sembarangan. Tidak boleh, ini fitnah. Kalau fitnah bisa masuk penjara. Dan sepengetahuanku, kayaknya kamu nggak ngomongin satu hal ini aja buat ngejelek-jelekin aku. Kalau dihitung-hitung, kamu benar-benar punya potensi buat diadili. Udah. Nyonya. Semua salahku. Aku seharusnya nggak keluar. Sembarangan ngomong nggak jelas. Orang besar punya hati yang besar. Maafin aku ya. Hello Ada APA. Bos ya gawat. Nangong Group bilang kita nyebarin rumor tentang CEO mereka. Gak cuma batalkan semua kerjasama, tapi juga mau nuntut kamu karena pencemaran nama baik. Apa katamu? Terima kasih Pak Lee, sudah memilih grup perusahaan kami. Alasan aku setuju sama Nona Ning. Karena Bapak Nangong mengundangku. Untuk hadir di acara investasi besok. Acara investasi yang terbesar di negara Hengyuan itu. Ajak aku dong. Kamu pikir kamu siapa? Mimpi. Ayo Bos Lee. Kamu tunggu aja. Malam ini aku bakal datang ke rumahmu buat ambil undangannya. Acara investasi ini aku pasti dapetin. Karena Bos Lee janji, besok mau tanda tangan kontrak. Berarti perusahaan kita udah aman. Keputusan Dewan Direksi. Besok siapa yang bisa mendapatkan pendanaan 10 juta di acara investasi? Posisi direktur itu jadi miliknya. Acara ini diadakan oleh keluarga Nangong. Standarnya tinggi banget. Tanpa ini kamu nggak bisa masuk. Ini papa habisin. Uang banyak buat beliin aku. Kamu ngerti maksud papa nggak? Orang ini sembunyikan undangannya di mana ya? Mimi. Nakal banget. Kamu gak manis sama sekali. Lari-lari kemana-mana. Aku marah. Kamu harus dihukum. Apa yang kau lakukan, brengsek? Lepaskan aku, menyiksa kucing. Setelah kamu terbiasa dengan bau rumah ini, aku akan melepaskanmu untuk bermain. Nangong tinggi, kau gila ya? Apa-apaan ini permainan penjara? Sungguh menyebalkan. Hari ini akhirnya wanita itu menyerah padaku. Tapi aku dengan dingin menolaknya. Aku hebat kan? Kau sok suci, kau hebat. Kau tunggu saja. Sudahlah. Aku harus kembali ke kantor untuk lembur. Mempersiapkan rapat investasi besok. Tunggu aku di rumah dengan baik. Jangan pergi, kembalilah, buka kuncinya, brengsek. Sudah jam 11.30. Untungnya aku sampai di rapat investasi. Bodoh, aku pasti akan membantumu. Wanita itu pasti tidak akan datang. Rongrong, sebentar lagi aku akan bicara dengan ayahku. Akan memintanya menginvestasikan 10 juta untukmu. Posisi direktur. Pasti milikmu. Kakak Yu, kau baik sekali. Ada orang tidak? Tolong aku. Sial, rapat investasi sudah lewat jam 12 dengan undangan. Aku juga tidak bisa pergi. Terima kasih Kakak Yu. Akhirnya posisi direktur menjadi milikku. Rongrong. Ayahku bilang dia sudah menyelesaikan. Masalah aku dituntut oleh keluarga Nanfu. Sudah menghabiskan 10 juta. Sekarang sudah tidak punya uang lagi. Bagaimana dengan investasi 10 jutaku? Sekarang aku tidak bisa membantumu.
harus mencari orang untuk menginvestasikan 10 juta. Kalau tidak para anggota dewan itu tidak akan setuju aku menjadi direktur. Kakak tinggi, kakakku selalu bertentangan denganmu. Sungguh sangat menyesal. Saya minta maaf atas namanya. Kakak saya benar-benar sudah punya pacar masih main mata dengan orang lain. Bahkan di depanmu pura-pura tidak peduli. Dia benar-benar tidak tahu malu. Mulutmu sekarang kotor sekali. Kamu gila. Xiao Yu memfitnahku, harus membayar ganti rugi 10 juta. Apa kamu juga mau membayar? Kamu punya uang? Atau mau masuk penjara? Kak tinggi, kakak tidak punya undangan. Pasti menyusup masuk. Cepat usir dia. Buka lebar matamu yang seperti titanium. Lihat baik-baik. Ngapain lihat aku? Aku tidak mungkin memberikannya. Kamu tidak memberikanku, aku bisa ambil dari rumahmu. Undangan. Walaupun kamu beruntung mendapatkan undangan, tapi dengan reputasimu, aku tidak percaya ada yang mau investasi 10 juta padamu. Siapa bilang kalau aku bisa mendapatkan 10 juta? Kalau kamu bisa mendapatkan 10 juta, aku akan biarkan kamu tampar aku di depan umum 100 kali. Kalau kamu tidak bisa, maka aku yang akan menamparmu. Semua yang hadir di sini, siapa yang tidak tahu kamu dan Nanggong Tinggi sudah permusuhan lama. Aku lihat siapa yang berani investasi padamu. Semuanya. Dia akan investasi 10 juta padaku. Nona Ningmeng, kamu demam ya? Kenapa aku harus investasi 10 juta padamu? Karena Ningmeng, Nanggong Tinggi, jangan-jangan dia suka padaku. Kenapa mulutnya kedutan? Tertawa terus. Kau kemari. Aku akan menunjukkan sesuatu. Nona Ningmeng, apa yang kamu lakukan? Anda memegang. Akui saja Nanggong Tongi, kau suka padaku. Kau pernah menargetkan aku. Beri aku 10 juta. Aku bisa mempertimbangkan. Nona Ningmeng, Anda tidak memiliki kebiasaan membalik halaman. Kepala babi. Kau bilang aku babi. Kenapa kau tidak? Semua orang tahu. Aku dan Nona Ningmeng adalah saingan bisnis. Jadi aku, kelompok Nanggong, tidak ada yang bisa memberi Nona Ningmeng investasi 10 juta. Mati Nanggong Tinggi, jangan paksa saya untuk memperbesar. Nanggong Mister, apakah Anda ingin mempertimbangkannya lagi? Nona Ningmeng barusan, dengarkan aku, efek suara dari produk mereka. Saya merasa sangat berharga untuk berinvestasi. Jadi saya kelompok Nanggong, masih memutuskan investasi 10 juta untuk Miss Ningmeng. Tuan Nanggong, Anda benar-benar memiliki visi. Aku baru saja mengambil kontrak. Untuk menghindari mimpi panjang malam, kita akan menemukan tempat. Mari kita lakukan sesuatu. Sudah pergi. Sarana Nona Ningmeng sangat tercela. Masih mengandalkan Presiden Nanggong. Berikan kesempatan. Aku memelukmu seperti kamu. Lihat siapa Mimi ini. Ini rumahku. Mimi siapa ini? Sangat lucu. Ini adalah dunia kucing lucu. Tak terduga Presiden Nanggong. Ada sisi lain seperti ini. Masih tertawa, percaya atau tidak aku akan melaporkanmu. Melanggar privasi orang lain. Laporkan saja.
Dengan begitu semua orang di kota Hanyuan akan tahu. Di permukaan terlihat begitu. Nangong CEO yang terlihat tinggi dan angkuh. Ternyata di belakang layar seperti ini. Kapan kamu pasang alat perekam di rumahku? Jangan salahkan aku. Aku tidak memasang apapun. Dia membawa alat perekam. Berubah menjadi kucing dan bersembunyi di tempat tersembunyi. Setelah kembali jadi manusia baru mengambilnya, kamu tidak bisa mencegahnya. Memasang atau tidak, aku akan menyelidikinya sendiri. Kontrak sudah ditandatangani. Rekaman bisa dihapuskan. Tidak bisa. Aku hanya berjanji tidak akan mempublikasikannya, tapi tidak mengatakan akan menghapusnya. Kamu. Barusan pasti hayalan. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik pada seekor babi? Hapus saja, lagi pula aku punya cadangannya. Paling-paling. Diam-diam ke rumahmu dan ambil satu lagi. Meng Meng. Nangong tinggi tidak melakukan apa-apa padamu kan? Xia Houyu, kita sudah putus. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, awas aku laporkan kamu karena pelecehan. Meng Meng. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu sebelumnya aku yang salah. Aku tidak berharap bisa bersama kamu lagi. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkan apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Lagi pula keluarga kita adalah teman lama. Kerja sama antara kedua grup sangat erat. Aku tidak ingin hubungan kita mempengaruhi semua itu. Oke. Grup Xia Hou adalah mitra terbesar dari grup Ning. Sekarang ini kalau sampai pecah kongsi. Baik. Mulai sekarang, kamu dan aku berpisah, masing-masing jalan sendiri. Ning Meng. Ini semua karena kamu sendiri. Kakak Yu. Asal bisa mengantarnya ke Tuan Shen. Dia bisa investasi 10 juta untukku. Kalian keluar saja. Kontraknya kita tanda tangani setelah selesai. Baik Tuan Shen. Silakan nikmati sendiri. Ning Meng. Hari ini. Akhirnya kamu milikku. Ternyata Ning Meng suka seperti ini. Aku juga suka. Ning Meng. Ternyata kamu suka main petak umpet. Aku juga suka. Waktunya tiba. Kita akan mengundang Nangong Tinggi ke panggung. Aku tidak percaya Nangong Tinggi. Lihat kakakku seperti itu. Masih mau investasi padanya. Ning Meng. Jangan dengarkan omongan orang. Aku tidak suka main-main. Biasanya mereka yang mengetuk pintuku. Kapan aku pernah mengetuk pintu mereka? Aku tulus padamu. Ikut saja denganku. Ningrong Xia Houyu. Kalian pasti akan terkejut nanti. Tuan Nangong, Anda tenang saja. Aku akan minta ayahku mendidik kakakku dengan baik. Di sini, Ning Meng, jangan sampai ada apa-apa. Tuan Nangong. Rongrong, terima kasih. Kamu memberiku investasi 10 juta lagi. Apa yang terjadi? Chen Qianshan berteriak sampai serak pun tidak ada gunanya. Lebih baik menurut saja. Aku sarankan jangan sentuh aku. Kalau tidak, Jangan banyak bicara sayang. Ayo. Tuan Shen, kelihatannya kamu tidak mau hidup. Kamu mungkin tidak tahu apa hubunganku dengan Nangong Tinggi.
Bukankah dia hanya menginvestasikan 10 juta untukmu? Aku juga bisa. Memelukmu berarti menyukaimu. Apakah kamu kenal Tuan Shen? Siapa suara ini? Mr. Nangong, kamu adalah... Benar, dia menyukaiku. Jadi jika kamu berani menyentuhku, Mr. Nangong pasti akan menghancurkanmu. Non, aku salah. Kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Maaf ya. Minuman yang kalian berikan padaku belum sampai setengah jalan aku sudah muntah. Kamu ini... Tuan Xiahou. Di sini bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Mr. Nangong, bukankah wanita ini yang memulai? Baru sekarang aku yang mulai. Mr. Nangong, wanita ini bertindak semaumu di wilayahmu. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ning Meng, sebaiknya kamu memberiku penjelasan. Mr. Nangong, aku salah. Mereka berdua yang menyuruhku. Tuan Shen, jelas-jelas kamu dan kakakku. Diamlah. Jelas-jelas kamu yang ingin investasi dari keluarga Shen. Jadi kamu membawa kakakmu, memabukkan dan tidur denganku. Sampah membuat kepalaku pusing. Pergi semua. Mr. Nangong, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak menyentuh orang yang kamu sukai. Orang yang kamu sukai. Mimi. Ming Ming. Asisten Yo. Ambil rekaman CCTV. Lihat siapa yang masuk dan keluar. Baik. Presiden. Aku tahu pasti dia. Bukan hanya hari ini. Aku menemukan pagi minggu lalu. Dia juga keluar dari rumah Nangong. Presiden, saya izin bertanya. Apakah kalian berdua sedang pacaran? Wanita ini kemungkinan besar adalah orang yang mencuri Mimi. Dia punya foto Mimi. Tahu bahwa Mimi sangat penting bagi saya. Tampaknya, undangan juga dia curi saat rumah kosong. Wanita ini sangat. Dan ada rekaman percakapan saya dengan Mimi. Saya curiga dia sebelumnya menyelinap dan memasang alat penyadap. Saya akan mencari. Presiden, ini tidak ada alat penyadap. Tidak mungkin. Dari mana dia dapat rekamannya? Rekaman apa? Itu. Qin, kenapa begitu dekat? Wanita ini pasti menggunakan cara khusus untuk mendekati saya. Demi mencapai tujuan gelapnya. Mendekati kamu. Tujuan gelap. Presiden, jangan-jangan dia suka sama kamu. Jangan menebak-nebak. Apakah dia benar-benar naksir saya? Tolong kamu bangun. Kakak. Maaf ya. Kantor ini. Selalu saya yang pakai. Saya tidak terbiasa meninggalkannya. Maaf sekali. Kamu harus lebih banyak beradaptasi. Lagi pula saya yang jadi direktur. Dan kamu hanya seorang supervisor kecil. Kamu, Saya kasih waktu 15 menit untuk pindahkan barang-barang. Kalau kamu belum pergi, supervisor kecil pun kamu tidak bisa jadi. Siapa yang melakukannya?
Kakak. Wah, keren sekali ya. Seperti ini rasanya. Sepertinya agak berlebihan. Kamu gila, bukan aku yang melakukannya. Kalau memang kamu yang melakukannya, maka kamu pantas mendapatkannya. Kalau bukan kamu yang melakukannya, berarti kamu gagal mengawasi bawahanmu. Soalnya sebelum aku datang, kan kamu yang jabatannya paling tinggi, manajer. Apa sih yang kamu mau? Aku mau kamu minta maaf di depan semua orang ke aku. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu masih belum minta maaf, langsung angkat kaki dari sini. Di perusahaan Ning kamu tidak akan punya tempat lagi. 3, 2, 1. Maaf, Dengar baik-baik. Kalau di kemudian hari ada yang berani menantang otoritasku lagi, konsekuensinya tidak hanya sekedar minta maaf. kamu. Wanita, kamu tunggu saja. Presiden Direktur. Kita tidak punya bukti. Langsung datang minta kucing. Kalau dia tidak mau kasih gimana? Investasi 10 juta. Dengan seekor kucing liar mana yang lebih penting? Aku yakin dia bisa membedakannya. Ngapain juga kamu yang turun tangan? Dengan modal ini, aku sendiri juga bisa minta kucingnya kembali. Kamu ngajarin aku ya? Wanita sialan. Bikin aku malu besar. Aku mau kamu mati. Hati-hati. Asisten Yo kejar dia. Oke. Kamu. Kok kayaknya familiar banget sama rumahku. Ya soalnya, rumah kita kan tipenya mirip, jadi udah hafal aja. Kalau begitu aku mau minta penjelasan dari Nona Ning. Kenapa berkali-kali muncul di rumahku? Kapan aku pernah muncul di rumahmu? Ini. Untung tidak terekam. Saya berubah jadi kucing. Kayaknya harus menghindari kamera ke depannya. Bukti sudah jelas. Sekarang tidak bilang. Nanti di kantor polisi. Tidak semudah itu menjelaskannya. Jangan. Saya bilang. Tidak mungkin bilang saya itu kucingnya. Menurut sifat Nangong tinggi, dia pasti akan mengirim saya ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak bilang pasti dikirim ke kantor polisi. Selesai. Gimana nih? Karena saya suka kamu. Asisten Yo tebakannya benar. Dia ternyata memang naksir saya. Presiden Nangong tampan rupawan. Tinggi besar gagah. Lagi pula pewaris grup Nangong. Sudah lama jadi impian banyak cewek. Jadi wajar saja saya jatuh cinta padamu. Saya kasih tahu. Saya tidak suka kamu. Kakak tinggi. Saya tahu. Jadi selama ini, saya cuma berani naksir diam-diam. Asal kamu suruh saya ngapain, saya mau aja. Asal jangan usir saya. Beneran.
Katanya suka saya. Kok mukanya kayak ketemu hantu? Kakak Tinggi. Tadi saya cuma kaget aja sama kamu. Jangan pura-pura, kembalikan Mimi ke saya. Kakak Tinggi, kamu ngomong apa? Saya kurang ngerti. Jangan sok-sokan, sebelum kamu muncul, Mimi ada di kandang. Setelah kamu muncul dia hilang. Masih bilang bukan kamu yang nyuri. Tidak mungkin kamu lihat di kamera itu. Saat saya keluar, enggak ada sama sekali pegang kucing. Bukan kamu yang nyuri, kamulah yang melepaskannya. Udah dari awal kamu tahu, Mimi itu penting banget buat aku. Kamu suka aku tapi gak bisa dapetin. Jadi kamu iri sama Mimi. Sengaja ngelepaskannya. Mas, kamu tuh puncak kepercayaan diri. Tapi apa aku perlu iri sama diri sendiri? Ketebakan. Itu cuma kucing doang. Kalau perlu aku gantiin. Aku mau Mimi aku. Oke. Aku bisa bantu kamu nemuin pertama kali. Tapi kenapa harus kucing itu sih? Cocok aja gak bisa. Ini bukan bantu aku. Ini ngebenerin kesalahan. Kalau nggak aku bawa bukti. Ajak kamu ke polisi. Ngerti. Ajak kamu cari Mimi aja. Nanggong Tinggi. Asisten Yo. Asisten Yo, bos kamu pingsan. Cepetan nyetir ke sini. Kita ke rumah sakit. Bos, ini kambuh. Obatnya di laci kedua lemari kamar. Tolong Mbak Ning jaga bos kita. Ngerti. Nanggong Tinggi. Gak nyangka kamu juga orang yang kasihan. Siapa sih? Kenapa tega banget sama kamu? Nanggong Tinggi, minum dong. Pas kamu diam gak nyakitin. Lumayan juga sih. Cuma penyakit kamu. Kelihatannya serem. Apapun itu. Semoga cepat sembuh ya. Cara dia tidur. Kok agak mirip Mimi ya? Bos, kamu baik-baik aja kan? Waduh, gak sempat. Akan berubah. Non Ning Meng, apa yang terjadi denganmu? Kamu kejar dan lihat. Larinya cepat sekali. Lebih cepat dari kelinci. Wanita ini pasti ada masalah. Sio wanita ini. Dia sudah menemukan tentang penyakit Anda. Bagaimana jika dia membuat masalah besar? Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Kalau tidak saat memberi saya obat. Sudah mengajukan syarat, tapi kita juga tidak boleh lengah. Harus memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ngomong-ngomong Sio, orang yang menabrak Non Ning Meng, larinya terlalu cepat. Saya tidak bisa mengejar. Dia harus lebih waspada. Orang-orang yang membuat ibu saya gila, sudah diperiksa semuanya. Sudah ditemukan. Selain paman Anda, ada satu orang misterius yang sedang diperiksa. Orang-orang ini, saya akan menangkap satu persatu.
CEO Nanggong datang sendiri, hanya untuk mengirimkan ini. Apakah kamu benar-benar bisa membantu saya menemukan ini? Tentu saja. Terakhir kali saya menunjukkan foto kucingmu kepada kucing liar yang pernah saya rawat. Mereka melihatnya. Mereka menemukannya. Dan membawanya pulang. Tapi, apakah kucing itu sangat penting bagimu? Tentu. Dia satu-satunya keluarga saya. Katanya keluarga kaya tidak punya perasaan seperti keluarga kecil kami. Hidupnya berantakan. Apalagi keluarga besar seperti kalian. Ning Meng, kamu lebih paham tentang kucing. Kamu beritahu saya, mengapa Mimi selalu kabur? Apa yang harus saya lakukan agar bisa tinggal dengan tenang? Mungkin tidak terlalu suka. Nama Anda. Apakah ada yang salah dengan memanggil Mimi? Tolong kakak. Mimi sekarang sudah kucing identik dengan dasar. Kau tidak bisa memikirkan sesuatu yang istimewa. Lalu apa namanya? Lebih baik menyebutnya Meng Meng. Jadi setiap kali kau menyebutnya, masih ingat aku. Ingin menjadi cantik. Wanita bunga poplar air. Jangan berpikir kau terhubung ke Nanggong Tongi. Bisa menekan saya. Kau bermimpi. Kakak laki-laki. Anda melihat mereka begitu intim. Pasti tidak hanya terhubung. Wanita ini sudah. Sebaliknya aku, Lalu apa yang akan kau lakukan? Goblin. Kau tidak selalu ingin. Apakah posisi adikmu? Aku akan membantumu. Saudara Yu, kalau kau berencana. Bagaimana cara membantu orang lain? Bodoh kecil. Keluarga Xiahou selalu menjadi Ning, mitra terbesar. Aku hanya harus memotong kakakmu. Semua proyek koperasi. Ayahmu akan salah. Salahkan kakakmu. Aku akan mencarimu. Posisi direktur adalah milikmu. Terima kasih kakak. Saudara Yu ingin orang lain melayani Anda dengan baik. Xiahou Yu, kau jahat. Ning Meng. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kamu tidak datang, besok aku akan mematahkan semua kerjasama. Kau lebih baik bicara. Kenapa kau di sini? Aku sedang menunggumu. Tunggu aku. Aku memikirkannya. Mari kita pergi dengan Anda. Agar lain kali dia kabur lagi, aku punya tempat untuk mencarinya. Enggak perlu. Aku sudah mengirim pasukan kucing liar untuk melihatnya. Mereka memastikan dia akan kembali sebelum jam 12. Jadi kamu enggak perlu khawatir. Aku masih ada urusan penting. Aku duluan ya. Minggir dong. Kejar dia dengan mobil. Bos, wanita ini bilang suka sama kamu, tapi malah datang ke kamar sama cowok lain. Ning Meng. Ini yang kamu bilang penting banget. Silakan. Meng Meng. Selamat ulang tahun ketiga kita. Xiahou Yu, apa kamu nggak ingat ya? Kita udah putus lama. Sekarang aku datang. Soal proyek kamu harus tepati janji. Santai aja, aku nggak ada maksud lain. Cuma mau kasih kejutan aja. Mau main obat lagi di minuman ya? Sudah deh, jangan marah. Aku cuma main-main sama adik kamu. Yang aku cinta cuma kamu. Bajingan. Ning Meng. Jangan keterlaluan. Aku udah sabar sama kamu. Gimana sih kamu sama? Nanggong Tinggi udah tidur barengkan. Malah pura-pura suci di depan aku. Hari ini aku akan menyelesaikanmu. Wanita ini. Kamu pikir bisa lari kemana?
Kamu nggak serius berpikir, aku datang sendirian kan? Wanita sialan ini mau nginap di dalamnya. Bos pergi nggak? Pergi dong. Alasan aku berani datang sendirian, ya karena punya cara untuk kabur. Nanggong tinggi, dia kok datang? Mimi, kenapa kamu di sini? Xiao Uyu, berani-beraninya kamu melukai kucingku. Aku juga tidak tahu kucingmu. Kenapa ada di kamarku? Press dear. Sepertinya ini tas Nona Ning. Dia mana? Aku tidak tahu. Aku mengajaknya ke kamarku untuk membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengambil botol minuman dan lalu dia lari. Kamu mengajaknya bicara apa? Kami pacaran. Tentu saja membicarakan hal-hal seputar pacaran. Kami sudah putus sejak lama. Kamu sudah putus dengannya. Jangan ganggu dia lagi, dengar tidak? Dengar. Mimi, aku segera membawamu pulang. Aku akan memberinya obat. Kamu cari Ning Meng. Aku agak khawatir. Dia sedang mengkhawatirkanku. Baik. 2 orang. Sudah begini. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Dia cukup penyayang ya. Mimi, jangan lagi berlarian kemana-mana. Di luar sana berbahaya. Mungkin dia tidak suka nama yang kamu berikan. Kalau begitu kamu ikut nama keluargaku. Namanya Nanggong Mimi. Nanggong tinggi. Apakah kamu bisa lebih tidak masuk akal lagi? Fugui. Wang Chai. Go Udan. Kamu pikir aku mau peduli sama kamu? Betul. Aku belum tahu kamu jantan atau betina. Tidak bisa sembarangan memberi nama. Aku akan memeriksamu dulu. Nanggong tinggi, dasar kamu brengsek. Sepertinya kamu betina ya, pasti malu-malu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Meng Meng. Meng Meng. Siapa yang memanggilku? Meng Meng lucu sekali. Pasti halusinasi. Bagaimana mungkin aku menganggapmu sebagai wanita itu? Nanggong tinggi, jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Kamu selesai. Kakiku sakit sekali. Meng Meng anak baik, kamu terluka. Jangan bergerak sembarangan. Asisten Yo sudah menemukan wanita itu. Belum. Tapi aku sudah memeriksa lagi di hotel. Xiao Yu sudah pergi. Dia seharusnya aman. Besok kamu pergi ke Ning Group. Kembalikan barang-barangnya. Siap, Presiden Direktur. Presiden Direktur. Karena kucingnya sudah ditemukan. Sebaiknya kamu ikat saja. Karena saat ini, dia satu-satunya yang bisa membantu meringankan kondisimu. Apa kamu mau mengikatku? Nanggong tinggi, tolonglah jadilah manusia. Aku mengerti, aku tahu apa yang harus dilakukan. Meng Meng anak baik. Bagaimana mungkin aku tega padamu? Itu baru benar. Aku kasih kamu kartu orang baik. Bajingan brengsek. Wanita gila ini rumahku. Tempat tidurku. Kamulah bajingan brengsek. Sial, aku ketiduran. Pasti karena tubuhku lemah setelah terluka. Ning Meng, lebih baik kamu jelaskan padaku. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Jangan bilang kamu adalah kucingku yang berubah. Sial, apa dia akan mengetahuinya?
Aktingmu cukup meyakinkan. Perban luka. Bahkan posisinya tepat. Salah paham semua salah paham. Wanita brengsek, kamu pikir kamu adalah kucingku. Aku gak mau nyium kaki bau kamu. Bohong aja, udah berapa kali kamu nyium. Iya, kamu bener. Gimana bisa aku jadi kucing kamu? Kamu emang pinter banget. Turun sana. Bilang ada apa? Udah janji bakal lepasin kamu. Kalau gak bakal aku usir. Aku dengar kamu khawatir sama aku, sampai sengaja nyari aku di hotel. Makanya aku datang buat berterima kasih. Jangan-jangan kamu suka sama aku. Bosen ah. Meng mana? Aku kan di sini. Maksudku kucing aku. Ada lihat dia gak? Aku lihat dia lagi main di luar. Kayaknya kamu pegang sesuatu, baru bisa tidur nyenyak kalau peluk. Aku aja yang nawarin diri, barusan kamu peluk aku. Tidurnya nyenyak banget. Oh iya, kucing kamu. Kucing liar suka main di luar. Sebentar lagi dia balik. Alhamdulillah. Kalau gitu aku ke kantor dulu. Anak bandel, perbuatan kamu ini. Aku ngapain sih, ayah? Kamu masih berani tanya aku ngapain? Xiao Yu udah batalkan. Semua kerja sama kita sama keluarga Xiaoho. Seluruh grup ikut kena imbasnya gara-gara kamu. Bakal makan angin aja nih. Kakak, aku dengar ini gara-gara kamu bikin marah kakak Yu. Sampai dia ngelakuin ini. Kamu yang salah, bikin kita semua di perusahaan ikut nanggung beban kamu. Tamparan ini baru pantas buat kamu. Suka seneng lihat orang susah pantas dapat hukumannya. Ayah, lupa ya. Sekarang kita punya dukungan dari grup Nanggong dan keluarga Shen. 20 juta dana awal. Kalau kita investasikan 20 juta itu di proyek yang sedang kita jalankan sekarang, maka perusahaan kita akan selamat dan kita bisa benar-benar lepas dari kendali keluarga Xiaoho terhadap kita. Ayah, jangan dengarkan omongannya. Sekarang kita terus merugi setiap hari. Kalau proyeknya gagal lagi, tidak ada lagi ruang untuk berputar. Aku menyuruhmu segera pergi minta maaf ke Xiao Yu. Kalau dia tidak bisa terus bekerja sama dengan kita, posisi direktur kamu akan berakhir. Kasih aku 3 hari. Dalam 3 hari, aku jamin perusahaan kita akan balik untung dan keluarga kita benar-benar lepas dari kendali terhadap kita. Kalau kamu tidak bisa, Kalau aku tidak bisa, aku akan mundur dari posisi direktur. Baik. Ini kata-katamu. Kalau kamu tidak bisa, segera mundur. Kamu tidak hanya harus mundur, tapi juga harus berusaha sekuat tenaga untuk minta maaf ke Xiao Yu dan minta maafnya agar dia berubah pikiran. Aku pasti bisa. ayah jangan dengarkan omongannya yang manis. Bagaimana mungkin dia bisa? Diam kamu. Kalian berdua. Apakah ingin melihat ayah seumur hidup seperti anjing yang merendahkan diri dan melihat muka orang? Ayah? Bagaimana? Sial-sial, aku sudah bicara besar. Sekarang aku harus bagaimana? Halo, apakah ini Kakak Tinggi? Kamu bicara yang baik, aku takut. Itu asisten Yo. Pagi ini dia mengantarkan tas dan HP saya. Saya pikir, bagaimana kalau saya traktir makan sebagai ucapan terima kasih? Tidak perlu, saya sibuk. Jangan tutup telepon, jangan tutup telepon. Kamu tidak ingin tahu bagaimana caranya agar lebih dekat dengan Meng Meng. Jam 6 sore kita ketemu di Siang Yun Xuan. Siang Yun Xuan. Kakak Tinggi,
Saya tidak akan membiarkan saya mengambilmu dari sisiku. Sio, ada apa? Kamu terlihat sangat senang. Mulutmu sampai ke belakang kepala. Benarkah sejelas itu? Ya, sangat jelas. Ada hal yang lebih jelas lagi tahu. Apa itu? Jelas-jelas kamu ingin dipecat. Ayo cepat selesaikan rapat. Bukannya rapatnya jam 5 sore. Kamu kan CEO, saya CEO. Benar-benar. Si perempuan jalang tak tahu malu. Nona Su. Tanpa bukti, saya bisa melaporkanmu karena fitnah. Berani menggoda kakak tinggi. Masih takut orang lain tahu. Benarkah Nanbong Tinggi masih lajang? Saya juga masih lajang. Bahkan jika kami berdua bersama, itu karena saling suka. Mana bisa disebut menggoda? Omong kosong. Saya dan kakak tinggi sudah bersama sejak kecil. Sahabat masa kecil, saya pasti akan menikah dengannya. Menjadi istrinya. Benarkah? Kenapa saya tidak pernah dengar? Keluarga Nanbong tidak pernah menyebutkan sedikit pun tentangmu. Urusan saya dengan keluarga Nanggong tidak ada urusannya denganmu. Kakak tinggi. Dia menyiramkan air ke saya. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cuma dia bilang aku menggoda kamu, merusak reputasiku. Kamu harus membuktikan untukku. Maaf semuanya. Mengganggu kalian semua. Ning Meng tidak menggoda aku. Aku yang selalu mengejarnya. Dan kita berdua masih single, sah dan legal. Duduklah. Ada apa? Nanbong Tinggi, kamu gila ya? Mikirin apa sih? Kalau aku tidak bilang begitu, kamu mau kita berdua digosipin orang. Aku kira, Kira aku suka sama kamu, mimpi kali. Mr. Nanbong, makanan ini aku yang traktir. Kamu mau makan apa silahkan pesan. Oke, Selamat siang, Pak. seperti biasa. Baik. Seperti biasa. Kamu biasanya makan apa? Gak ada yang spesial. Foie gras, lobster Australia, kaviar Rusia. Kenapa kamu tidak suka? Suka-suka. Wah, kamu jago juga pesannya. Gak ada yang gratis, pasti ada maunya. Undang aku pasti ada urusannya. Wah, gak ada yang bisa lolos dari pengamatanmu. Tapi kamu gak ngerti kucing, memang perlu belajar lagi. Kalau begitu ajarin aku dong. Dengarkan baik-baik. Dia suka warna ungu, suka makan tiramisu, suka main ski, suka menyanyi. Berhenti. Kenapa aku dengar seperti membicarakanmu, bukan tentang kucing? Kenapa tidak mirip? Lagi pula, bagaimana kamu tahu itu tentangku? Jangan-jangan kamu sudah mencari tahu kesukaanku. Kamu salah paham. Kita adalah saingan bisnis. Kenali lawanmu untuk menang dalam pertempuran. Seperti ini. Mati Nanbong Tinggi. Makan makanan mahal. Ini semua uang hasil keringatku. Hati-hati. Terima kasih. Naik mobil. Kamu ngapain? Sabuk pengaman. Katanya kamu selalu ingin membantu grup Ning, menemukan majikan baru, melepaskan diri dari keluarga Xiaoho. Grup Nanggong kami memiliki mitra bisnis. Itu dia. Taipan bisnis Mr. Mading. Nanggong Tinggi, kamu benar-benar orang baik. Jadi sekarang kita mau kemana? Nginap. Mikir apa? Bagi-bagi sama aku. Nanggong Tinggi, aku ada keperluan sama kamu, tapi tidak akan menyerahkan diriku padamu. Bercanda. Mr. Mading tinggal di Hotel Norton.
Kalau begitu kamu ajak aku juga untuk menemui dia. Sekarang tidak bisa, dia sedang jet lag. Kalau diganggu, pasti gagal. Kakak tinggi. Malam yang panjang, tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kita bahas saja cara Meng Meng gemuk? Bagaimana Meng Meng bisa jadi lebih manja sama kamu ya? Itu ide bagus tuh. Iya dong, kalau nggak kita tukeran aja. Bawa aku buat kenalan. Ini. Oke deh, Kak Tinggi. Baiklah. Aku telepon dulu buat cari tahu. Halo, Selamat pagi Mr. Nangong. Mading. Di Tiongkok. Aku baru bangun. Anda telepon ada perlu apa? Begini. Aku mau rekomendasikan grup Ning dari kota Hangyuan. Aku nggak mau kerja sama. Selain sama grup Nangong. Sama yang lain nggak mau. Gimana nih? Mading. Halo. Aku direktur grup Ning Meng. Senang kenalan sama Anda. Nona. Aku nggak kenal kamu. Aku buru-buru mau ke puncak. Silakan minggir. Nona. Kalau nggak minggir, aku telepon polisi. Jangan Mading. Aku nggak ada niat jahat. Cuma sering dengar Kak Tinggi cerita tentang kamu. Kata dia kamu punya insting investasi yang bagus. Jadi aku coba-coba aja. Yang kamu maksud Mr. Nangong. Iya dia. Kamu siapa sama dia? Pacar hatinya. Mading. Orang kecil kayak gini pantas datang ke pesta mewah kayak gini. Kamu sih perempuan licik. Menggoda Kak Tinggi nggak cukup. Sekarang masih berani menggoda Pak Mading. Benar-benar tidak tahu malu. Jangan asal tuduh aku. Kalau matamu bermasalah, periksa ke dokter sana. Pak Mading, wanita ini naik jabatan karena tubuhnya. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Kurang lebih bukan cuma matamu yang bermasalah. Mulutmu juga kurang bersih. Kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, aku tidak keberatan memberimu beberapa tamparan untuk menghilangkan sialmu. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Nona Ningmeng, partner kerja saya. Saya sangat mengagumi proposalnya. Saya percaya pada penilaiannya. Halo, saya Ning Meng dari grup Ning. Ini kartu nama saya. Semoga bisa bekerja sama dengan Anda. Jadi kau pacarnya Pak Nangong ya? Benar-benar cantik dan berbakat. Halo Nona Ning. Saya dari grup elektrik. Saya bersedia menginvestasikan 5 juta untuk proyekmu. Semoga Anda dan Pak Nangong bisa. Memorize saya Mesik yang Pai. Anda terlalu baik. Kedepannya urusan Anda adalah urusan saya. Tenang saja. Dengan kata-katamu itu saya jadi tenang. Halo Pak, saya Ning Meng dari grup Ning. Ini kartu nama saya. Semoga bisa bekerja sama dengan Anda. Katanya kau terus-terusan di acara dan bilang ke orang lain bahwa kau pacarku. Aku tidak bilang begitu. Mereka sendiri yang mengira. Aku tidak bilang. Tapi kau juga tidak membantah, bukan begitu? Aku hanya sedikit meminjam status Kak Tinggi untuk kepentinganku. Bagus kan? Sangat bagus. Benar-benar beruntung. Mencari pacar yang begitu hebat. Saya sudah memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Besok akan menandatangani kontrak. Mading, ada kesalahpahaman di sini. Sebenarnya. Kesalahpahaman. Sebenarnya apa? Sebenarnya dia tidak hanya hebat, tapi juga sangat manja. Setiap hari selalu menempel padaku, membuatku tidak bisa bekerja dengan baik. Sungguh menyebalkan.
Ini hal yang baik. Artinya, pacarmu sangat mencintaimu. Sangat mencintai seberapa cinta. Kenapa aku tidak merasakannya? Nanggong tinggi, kamu sengaja. Sekarang sudah merasakan. Sudah merasakan. Kebetulan ada beberapa detail kerjasama. Ingin berbicara dengan Anda. Apakah sekarang Anda ada waktu? Dia ada waktu. Kalau begitu kalian lanjutkan bicara. Saya tidak mengganggu. Ke kamar mandi, bye. Wanita, kamu sakit. Kamu, Miss Susu. Kamu Ning yang rendah, bermimpi ingin naik ke grup Nanggong. Seperti katak yang ingin makan angsa. Kalau kamu terus melangkah lebih jauh, ini akan menjadi akhirmu. Kamu ngapain? Permisi, kapan Anda dan Miss Ning Meng berencana menikah? Jangan lupa undang saya untuk minum anggur pernikahan. Sebentar lagi, nanti pasti akan mengundangmu. Kakak tinggi. Kakak tinggi. Tolong aku. Bukan itu. Apa? Tidak ada apa-apa. Ilusi. Jangan berantem lagi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau sekarang tidak ada yang mendidikmu, nanti kamu akan dididik oleh masyarakat. Masa nggak bilang terima kasih sama aku? Terima kasih. Sama-sama. Nanggong tinggi, aku malam ini. Barusan deal proyek besar senilai 30 juta. Wah, hebat banget ya kamu. Nggak ngerti kenapa Nona Ning begitu mati-matian. Katanya ayahnya Ning Sitao pengen warisin perusahaan ke dia. Tapi anak haramnya Ning Rong, seberapapun dia berusaha percuma aja. Mungkin dia cuma pengen dapetin pengakuan dari ayahnya. Siapa yang pengen dapetin pengakuan dari orang itu? Dia udah hianatin mama aku dan ngambil perusahaan yang mama aku bangun susah payah. Aku cuma nggak mau sia-siain jerih payah mama. Nona Ning ini sama kayak CEO. Mereka berdua sama-sama orang yang malang. CEO ada masalah. Meng Meng hilang lagi. Gak apa-apa, Ning Meng bilang. Dia bakal balik sendiri kalau udah puas main. CEO, aku perhatiin sejak ada Meng Meng. Kayaknya jarang kambuh deh penyakitnya. Iya. Mungkin Meng Meng adalah penyelamatku. Udah kamu pulang aja. Nanggong tinggi. Kamu adalah penyelamatku. Nanggong tinggi, terima kasih ya. Aku tahu kok. Walaupun kita selalu bersaing. Tapi banyak proyek yang kamu sengaja kasih ke aku. Aku nggak sengaja kasih kok. Aku cuma nggak tertarik sama proyek itu. Kalau nggak tertarik, kenapa dari awal ikut tender? Kamu sengaja menang tender. Lalu sengaja kasih ke aku. Jadi tidak ada yang akan merebutnya dariku. Terima kasih.
Kamu turun. Aku tidak mau turun. Nak, kamu turun, ini berbahaya. Nanbong tinggi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku adalah Meng Meng. Aku tahu nama panggilmu adalah Ning Meng. Nama kecilnya Meng Meng. Diberi oleh ibumu yang sudah meninggal. Memberimu nama itu. Bukan maksudku. Aku adalah kucingmu. Meng Meng. Kamu pasti sudah minum terlalu banyak. Aku akan mengambil teh penawar mabuk untukmu. Jangan pergi. Aku bisa membuktikannya padamu. Lihat, kaki kanan Meng Meng bukankah terluka? Aku juga. Yaitu, saat aku pergi menemui Xia Hoyu. Aku punya cara lain untuk membuktikannya. Apa yang kamu lakukan? Aku memiliki tahi lalat merah di dada. Lihatlah apakah Meng Meng juga memilikinya. Sudahlah. Aku percaya. Kamu adalah Meng Meng. Sekarang bisakah kamu berhenti melepas pakaian? Aku punya cara lain untuk membuktikannya. Lihat, sebentar lagi jam 12 malam. Begitu lewat jam 12, aku bisa berubah menjadi kucing. Baiklah. Lalu sekarang bisakah kita tenang? Tunggu setengah jam. Pertama-tama kenakan bajumu dengan baik. Kamu tertipu. Apa-apa yang kamu lakukan? Kamu masih tidak percaya padaku. Ada banyak bekas luka di tubuhmu. Semua itu dari saat kamu kecil. Ibumu yang membuatnya. Brengsek. Tadi malam jelas-jelas kamu yang memulai. Aku. Meng Meng. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Cuma sebelumnya kamu punya pacar. Jadi aku cuma bisa jaga jarak sama kamu. Meng Meng. Aku akan bertanggung jawab padamu. Apa aku sudah berubah? Sekarang jam berapa? Apa yang terjadi? Aku tidak berubah jadi kucing. Bodoh. Walaupun kamu tidak berubah jadi kucing, aku tetap akan menyukaimu. Masa hanya karena aku tidur dengan Nanbong tinggi? Ini nggak masuk akal. Aku buka pintu. Kamu tidur lagi dulu. Tunggu. Aku tidur dengan Nanbong tinggi. Meng Meng. Kakak tinggi, aku dengar kucingmu hilang. Aku sengaja cariin buat kamu. Kucingnya kasih aku. Kamu bisa pergi. Kamu nggak ngizinin aku masuk. Ya kucingnya pasti nggak aku kasih. Kakak tinggi, aku haus. Kasih aku minum dong. Meng Meng. Suli, kalau kamu berani perlakukan dia seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau nggak baik sama kamu. Kakak tinggi, aku cuma haus. Main tangan nggak ada aturan. Kasih aku minum dong. Kan katanya haus, minum aja. Kamu ngapain? Menyiksa kucing masih aja kamu beralasan. Percaya nggak kalau pecinta kucing bakal menghujammu habis-habisan? Kesingku, mau japain ya terserah aku. Kamu ngapain ikut campur? Kucingmu. Tadi kan katanya kucingnya kakak tinggi. Kok sekarang jadi punyamu? Aku? Aku tahu. Itu tidak akan menjadi milikmu dari toko hewan peliharaan. Saya membeli satu di dalamnya. Kau ingin?
Omong kosong. Itu kucing kakak tinggi. Ini bukan Meng Meng. Suli, apa kau gila? Ini adalah anak kucing. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tinggi kakak. Aku tidak sengaja. Itu tidak patuh. Itu sebabnya kau memukulnya. Aku juga ingin membuatmu bahagia. Itu tidak patuh. Selalu ingin berlari. Aku hanya bisa mengikatnya dengan jarum. Suli, kau gila. Aku tidak gila. Kau yang gila. Apakah Anda seorang wanita ini? Bingung. Dia? Tinggi kakak. Mengapa wanita ini suatu pagi muncul di rumah Anda? Dia adalah pacarku. Tentu saja di rumah saya ada seorang wanita. Keluar dari kelompok Nangong. Kau benar-benar memecatku untuk wanita ini. Ibumu tahu. Aku yakin aku tidak akan setuju. Persema. Bisa digulung. Nanggong tinggi. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku ingin memberitahu Kran. Kau hanya menunggu untuk menyesalinya. Siapa ayah baptisnya begitu kuat? Ini adalah paman saya Nangong Yan. Wakil Presiden Grup Nangong yang membunuh ibuku. Nangong Yan. Ini bukan. Aku diam-diam mencoba. Orang tua itu, aku bilang bagaimana dia bisa. Ternyata musuh dari musuh kita adalah teman. Meng Meng, Kamu mau apa? Meng Meng, sebelumnya aku yang salah. Aku tahu sebelumnya, aku sangat menyakitimu. Aku bukan manusia. Meng Meng, kalung ini adalah milik ibuku, yang ingin diberikan untuk calon menantunya. Aku ingin memberikannya padamu. Bukan kalian sudah menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Ning? Tidak ada hal seperti itu. Kerjasama kita sangat erat. Mana mungkin kami mengkhianati? Ada urusan laporkan. Tidak ada urusan pergi. Meng Meng, aku dengar kamu dan Tuan Mading ada kerjasama yang mendalam. Ya, Banyak investor juga ingin bekerja sama denganmu. Benarkah? Kamu bisa tidak melihat hubungan kita dulu, membantu memperkenalkan beberapa. hubungan. Antara kita ada hubungan apa? Sungguh tidak tahu malu. Sapam, usir ini jauh-jauh. Ning Meng, kamu akan menyesal. Nona Ning Meng, bisakah kamu datang? Bos kita kambuh lagi. Nona Ning Meng, bagaimana kamu menemukan kucing itu sebelumnya? Bisa bantu mencari lagi. Tanpa itu, penyakit bos kita tidak bisa dikendalikan. Asisten Yo, jangan panik dulu. Bisa ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Nangong Yan sengaja menggunakan hal tentang ibu almarhumah bos untuk memprovokasinya. Nangong tua yang menjengkelkan. Nyonya Ning, kucing itu sangat penting untuk CEO kita. Sudah sehari saya menawarkan hadiah besar. Tapi penyakit CEO kita tidak bisa menunggu. Anda harus membantunya. Saya juga ingin membantunya, tapi saya tidak bisa kembali. Ada permintaan apapun silakan sampaikan. Saya akan berusaha memenuhinya. Asisten Yo, bisakah Anda ceritakan tentang Nyonya Nangong? Sebenarnya CEO kita juga cukup kasihan. Mana sih si bos besar itu perginya? Orang sudah datang mencarinya. Ayah. Adik kedua meski agak playbu. Tapi setidaknya dia telah memberikan keturunan untuk keluarga Nangong. Anak ini mirip sekali dengan adik kedua. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Bos besar, adik kedua tidak bisa mengurus anak. Anda yang harus lebih perhatikan ibu dan anak ini. Ayah. Tenang saja. Saya pasti akan menggantikan adik kedua. Merawat mereka dengan baik. Saya mohon. Bawa kami menemuinya. Dia bilang akan mencintaiku seumur hidup. Saya mohon. Saudara ipar.
Dia seharusnya ada di. Apakah pantas saya mengantar Anda? Tidak. Dia tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Sebetulnya adik kedua ini juga cukup lembut hatinya. Kalau anaknya terluka atau apa, saya pikir dia akan kembali. Tinggi. Biarkan Mama menggores sedikit. Ayahmu akan datang mencari kita. Mama jangan begitu, aku takut. Kamu baik. Tinggi. Ibu hanya akan menggores sedikit. Ibu, jangan seperti ini. Sejak saat itu, ibu dari presiden direktur sering menggunakan cara ini untuk memperlakukan presiden direktur kita. Hal-hal ini juga saya dengar dari kakek saya. Kakek saya pernah bekerja di rumah tua. Nangongyan secara lahiriah setuju untuk merawat ibu dan anaknya. TAPI diam-diam menepunianya dan menyiksa presiden direktur kita. Lalu bagaimana? Bagaimana Nyonya Nangong bisa? Kemudian kakek menemukan presiden direktur sangat berbakat dan membawanya untuk dididik secara pribadi. Setelah itu, Nyonya Nangong meninggal secara tiba-tiba. Nangongyan adalah salah satu pelakunya. Ada pelaku lain juga. Toh Nangongyan sudah berjanji pada kakek untuk merawat ibu dan anaknya. Dia pasti tidak berani melakukannya sendiri. Tapi sudah ditemukan. Nangongyan adalah bagian dari pembunuhan Nyonya. Pelaku utamanya masih dalam penyelidikan. Apa kamu sudah menemukan petunjuk? Sebenarnya saya sudah menemukan sampai ke kakek. Tapi belum berani memberitahu presiden direktur. Penyakit presiden direktur kita mulai muncul saat itu. Tapi dia tidak pernah menyalahkan ibunya. Selalu ingin menemukan pelaku untuk membalas dendam. Nangongyan tahu penyakit presiden direktur. Sengaja membuat Suli menggunakan cerita ibunya untuk memprovokasinya. Tujuannya adalah untuk mencegah dia menghadiri rapat dewan besok. Nangongyan ini benar-benar pantas dihukum. Asisten Yo, masalah presiden direktur sakit. Harap segera tutup beritanya dan tolong bantu saya mencari tahu di mana Nangongyan sekarang. Baik, saya segera pergi. Akan kuberitahu begitu ada kabar. Presiden kami serahkan padamu. Ayah angkat kamu tidak melihat. Sebut saja ibunya, dia langsung tidak tahan. Inilah akibatnya dia mengabaikan aku. Lier, ingat. Kamu adalah anak angkatku. Dia Nanggong Tinggi cuma anak haram. Kamu bisa menyukainya. Itu adalah keberuntungannya. Ayah angkat benar semuanya. Kedepannya Lier akan mendengarmu. Itu baru benar. Ayah angkat mana mungkin merugikanmu. Ayah angkat, kalau kamu berhasil menjadi ketua Dewan Nanggong Group, jangan lupakan Lier ya. Tunggu ayah angkat. Menyingkirkan Nanggong Tinggi. Nanti posisi istri ketua dewan akan menjadi milikmu. Terima kasih ayah angkat. Ayah angkat tenang saja. Besok rapat dewan. Nanggong Tinggi pasti tidak bisa hadir. Saat itu pasti akan membuatnya jatuh. Nangong Tinggi, kenapa kamu belum bangun? Kalau kamu tidak bangun, besok Nangongyan akan berbuat onar di rapat dewan. Mungkin besok kamu akan dipecat. Kalau tahu kamu sakit, aku tidak akan melawanmu.
Tapi untung aku bertahan. Tidak setuju dengan Nangongyan untuk melawanmu. Aku ingat terakhir kali. Setelah tidur dengannya, baru gagal berubah. Kalau aku tidur dengannya lagi, bisakah aku berubah kembali? Kakek, kamu harus membela aku ya? Kakak tinggi dia. Binatang itu di mana? Tinggi hari ini tidak datang ke pesta. Aku juga tidak tahu. Si brengsek ini. Dia sama bapaknya yang brengsek itu. Sama-sama brengsek. Kurasa posisi direktur utamanya harus dicopot. Kakek, kau harus membela aku. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup lagi. Membela. Kau mau kakek membela apa? Kakek. Aku tidak pernah meliriknya sekalipun, apalagi menyentuhnya. Kakek, aku tidak akan mengorbankan kehormatanku untuk bercanda. Kakek, aku juga tidak akan mengorbankan kehormatanku untuk bercanda. Orang yang bersama Tinggi tadi malam adalah aku. Kakek, aku punya bukti. Aku bisa membuktikan. Orang yang bersamaku tadi malam adalah kakak Tinggi. Jangan kakak Tinggi. Kau harus berlutut. Bukan aku tidak melakukannya. Tinggi. Cepat berlutut di depan kakek. Kalau sudah tahu salah segera perbaiki. Aku masih bisa memohon ampun ke kakek untukmu. Kebetulan sekali. Aku juga punya video yang kebetulan merekam Suli. Dengan pria di video itu. Fitnah ini fitnah. Fakta sudah jelas, tidak bisa kalian bantah. Tidak mungkin. Nona Su, kau harus percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Menurut kabar dari asisten Yo, Nangong yang ternyata bersama Suli menginap di Hotel Yashuan. Pasti ada yang tidak beres. Aku harus pergi melihat. Kakak Tinggi. Jangan kakak Tinggi. Aduh, ini seru banget. Ini boleh aku lihat? Untung aku bawa kamera saku. Cepat rekam. Apa itu anak angkat? Oh, ternyata anak angkat. Sini wa gara-gara kamu yang nyuri waku. Padahal jelas-jelas kamu yang jadi ayah angkat. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ayah ini. Malu. Kamu pasti Ning Meng ya? Calon menantu keluarga kita. Bagus kalau begitu malam ini, makan malam di rumah saja. Baik, kakek. Barusan aku melihatmu. Kuharap kamu bisa membantu aku menolak kakek. Kenapa malah menyetujui? Menantu jelek pun tetap harus ketemu mertua. Siapa yang bilang aku menantumu? Seseorang tadi di depan kakek. Secara sukarela mengaku, aku tidak memaksamu untuk bilang. Aku hanya ingin membantumu. Meng. Aku tahu semuanya untuk aku. Terima kasih. Aku bisa lihat kakek sangat menyukaimu. Malam ini kita pergi bersama ya. Kamu tahu tidak mungkin kakekmu. Mungkin apa? Tidak. Belum ada bukti yang jelas. Aku tidak bisa sembarangan bicara. Lebih baik tunggu aku dan asisten Yo selesai menyelidiki baru bicara. Kakek mungkin tidak ingin aku menemuinya seperti ini. Aku merasa pakaianku tidak formal sama sekali. Pakaianmu bagus kok. Aku rasa tidak masalah. Tidak boleh, ini pertama kali ketemu orang tua. Harus pakai yang formal. Baik, semuanya ikut kamu. Aku ajak kamu ke mall. Ya. Baju baru yang kamu belikan untukku bagus sekali. Barang-barang di mall itu juga aku sangat suka. Suka.
Kucingku pulang tadi malam ya. Tentu saja aku melihatnya sendiri. Kalau tidak menurutmu, bagaimana penyakitmu bisa sembuh? Kupikir kau yang menyembuhkanku. Tentu saja aku. Cara menyembuhkanmu agak spesial. Bukan kakakku yang suka gonta-ganti. Mencari yang lebih tinggi. Kamu siapa? Bisa muncul di wilayah kakakku? Siapa aku? 3 tahun hubungan bisa dikhianati. Bisa jadi siapa? Diam. Sepertinya jalan ini kurang terurus. Banyak sampah. Tuan Nangong. Jalan ini milik keluarga kami. Tolong hargai. Benarkah? Kurasa tidak lama lagi. Baru saja, aku sudah membeli seluruh jalan ini, dan memberikannya kepada Nona Ningmeng. Kalau tidak percaya kamu bisa cek. Hei, segera cek untukku. Mall Yuan dan jalan sekitarnya masih atas nama keluarga kami. Cepat. Apa? Sekarang yang tidak berhak adalah kalian. Kalian bisa pergi. Kalian. Tunggu saja. Ayo pergi. Jangan lihat mereka lihat aku. Oh ya, aku tahu ada tempat yang sangat enak untuk minum teh susu. Aku akan belikan untukmu. Tunggu di sini. Tidak menyangka Nangong tinggi. Masih bisa merawat orang ya. Mati saja kau wanita. Kau menyiramku dengan asam. Kau benar-benar pengecut. Semua ini gara-gara dirimu. Merusak reputasiku. Aku akan membunuhmu. Kau tidak menjaga diri dan terus merencanakan tipu muslihat, memakan buah pahitmu sendiri. Siapa yang bisa kau salahkan? Diam kau si perayu. Tamparan ini untuk diriku sendiri karena kau terus menyusahkanku. Tamparan ini untuk Nangong tinggi karena kau bersekongkol dengan Nangongyan untuk menyakitinya. Tamparan ini untuk orang tuamu. Bagaimana mereka bisa melahirkan sesosok seperti dirimu? Aku belum pernah berpikir. Kau benar-benar sulit dihadapi. Untungnya aku punya bantuan. Setelah aku menghancurkan wajahmu, aku akan memberimu padanya. Sekarang masih siang. Setelah aku berubah menjadi kucing, mungkin aku sudah mati. Tinggal melompat dari mobil. Kau sudah terluka. Lihat saja sejauh mana kau bisa lari. Ningmeng, kau terluka. Kepalaku terbentur. Kakiku terkilir. Sudah begini, jangan salahkan aku yang kejam. Kau pikir orang yang bisa dekat dengan CEO? Semua pengecut. Mengingat persahabatan kita selama ini, awalnya aku berniat membiarkanmu, tapi hari ini kau menyentuh batas kesabaranku. Kakak tinggi, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku kali ini. Terlambat. Pergi dan bertobatlah di penjara.
Kau akhirnya bangun. Sudah berapa lama aku tidur? Nona Ningmeng, Anda sudah pingsan selama 7 jam. Kakek Nanggong tadi sudah menelepon untuk menanyakan kabar. Apakah kita malam ini akan pergi ke rumah tua untuk menghadiri pesta keluarga? Kita tidak akan pergi. Kesehatanmu lebih penting. Aku baik-baik saja. Jangan banyak bergerak. Hari ini kita tidak akan pergi kemana-mana. Sebentar aku akan menelepon untuk menjelaskan kepada kakek. Sementara ini, Minumlah air. Aku baik-baik saja. Tidak perlu. Kakiku sudah sembuh. Hanya tadi sedikit sakit. Aku harap kita bisa segera menemui kakek untuk membicarakan pernikahan kita. Apakah kamu mengatakan akan menikahiku? Bagaimana kamu tidak mau menikahiku? Mau. Lalu kenapa malam ini kamu tidak membawaku menemui kakek? Baiklah. Sekarang kita akan menemui kakek. Kapan kamu mengetahuinya? ketika CEO datang menyelamatkanmu, sudah ada petunjuknya. Petunjuk ini ada di ruang belajar kakek di rumah tua. Tapi aku tidak bisa masuk. Jadi malam ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Benar. Berbicara diam-diam. Membicarakan apa? Membicarakan saat aku pingsan. Apakah kamu mencari kucingmu? Bukankah kamu bilang kemarin melihatnya? Dan aku ingat kamu bilang, dia suka bermain keluar, baru pulang tengah malam. Ya, asisten Yo juga melihatnya. Katanya dia sudah kenyang. Lalu pergi bermain. Jangan khawatir. Iya. Biasanya dia pulang tepat waktu. Presiden jangan khawatir. Ayo kita cepat-cepat pergi. Kakek sudah menyuruh dapur membuat banyak masakan. Pasti cocok dengan seleramu. Terima kasih kakek. Paman, jangan kira aku tidak tahu. Hari ini kamu yang menyuruh. Tinggi. Kamu masih terlalu muda. Segala sesuatu harus ada buktinya. Kamu tahu, apa yang paling tidak ingin dilihat kakek adalah rumah tangga yang tidak harmonis. Jangan terlalu sombong. Hati-hati terperosok di lubang yang sama. Tinggi. Kamu tahu apa yang paling tidak aku suka? Tidak patuh. Ibumu. Dulu apa yang aku katakan pasti dia lakukan. Sayang sekali. Dia meninggal terlalu cepat. Ada apa? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Tinggi cari hari baik. Kamu pergi ke keluarga Ning untuk melamar. Cepat tentukan pernikahanmu. Kakek ini masih menunggu untuk menggendong Cicit. Baik kakek. Besok akan pergi. Segitu cepatnya. Kenapa kamu tidak mau? Tidak. Kalau saja hari ini tidak terlalu malam. Hari ini juga akan kusuruh dia pergi. Kakek aku sangat bersedia. Itu. Ayahku menyuruhku hari ini juga memberikan data investor kepadanya. Aku belum sempat mengumpulkannya. Kalau kalian pergi besok, akan melihat aku dimarahi. Tidak apa-apa setelah makan malam nanti. Kakek akan meminjamkan ruang kerjanya untukmu. Terima kasih kakek. Kakek hebat sekali. Ini adalah ruang belajar kakek. Kamu sibuk dulu, aku tunggu di sini. Kalau urusan ini berhubungan dengan kakek Nanggong, Presiden pasti tidak bisa menerimanya. Aku masih belum berani memberitahunya. Kamu jarang pulang. Coba ajak kakek ngobrol. Aku akan segera keluar. Aku ingin lebih banyak menemanimu. Kenapa? Ada rahasia bisnis apa lagi yang tidak boleh aku lihat? Boleh lihat. Nanti aku kasih kamu lihat semua. Tapi sekarang, aku butuh lingkungan yang tenang untuk mengatur data. Kamu keluar dulu saja. Ayo pergi. Menurut ingatan kakekku, barang itu seharusnya tersimpan di rak buku paling bawah.
Ning Zitao. Ayahku. Ayahku adalah orang yang benar-benar membunuh Ibu Nangong Tinggi. Aku dan Nangong Tinggi adalah musuh. Meng Meng, beberapa hari ini kamu pasti senang sekali bermain. Aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah kamu merindukanku? Kemarin aku membawa pacarku pulang. Kakek sangat menyukainya. Dia awalnya juga sangat senang. Tapi setelah keluar, dia sepertinya menjadi tidak senang. Tidak tahu apakah dia berubah pikiran. Tidak mau menikah denganku lagi. Nangong Tinggi tidak seperti itu. Aku tidak berubah pikiran. Aku hanya tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Kamu pikir apakah aku harus menemuinya besok? Apakah itu akan membuatnya takut? Kakimu kenapa terluka? Sebenarnya aku adalah Meng Meng. Ya ampun, apakah Nangong Tinggi sudah menebak aku adalah kucing itu? Nangong Tinggi bilang hari ini akan datang. Jangan-jangan datang untuk menuduhku. Kakak buru-buru banget. Mau ngapain? Tentu saja mau pergi kerja. Masih ada investor yang nunggu aku tanda tangan kontrak. Menyingkirlah. Kakak mungkin belum tahu ya. Kemarin malam, Dewan Direksi sudah memutuskan untuk mencopot jabatanmu sebagai direktur. Sekarang Direktur Ning adalah aku. Bagaimana mungkin? Ayah kakak tidak percaya. Kalau begitu ayah yang beritahu dia sendiri. Rongrong kita ini kemarin sudah menandatangani kontrak besar senilai 300 juta bersama wakil presiden Nangong Group. Investor-investormu itu untuk kita cuma recehan. Jadi jabatan direktormu akan diambil alih oleh Rongrong. Kamu tidak perlu pergi kerja lagi. Ning Zitao, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah lama bersekongkol dengan Nangong Yan, perusahaan ibuku. Dia yang membantumu merebutnya. Sekarang kalian ingin menggunakan cara yang sama untuk mengambil alih perusahaanku. Kamu masih manusia tidak sih? Dasar anak kurang ajar. Terus kenapa? Ibumu tidak pernah menghargaiku. Kalau bukan karena uang, aku mau menikahi ibumu. Di hatiku, wanita yang benar-benar kucintai hanya Ibu Rongrong. Jadi kamu rela melakukan apa saja untuk Nangong Yan, membunuh Ibu Nangong Tinggi demi kerjasama dengannya. Kamu akan masuk neraka. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Aku sudah serahkan semua bukti ke polisi. Kalian tunggu saja dihukum oleh hukum. Tinggi. Ayah kenapa begini? Sudahlah. Keluarga Ning sudah hancur. Aku baru saja menjadi Direktur Ning. Ning Meng, apa yang kamu katakan tadi benar? Tinggi. Aku bisa menjelaskan padamu. Kamu sudah tahu dari dulu. Jadi kamu terus menipuku. Aku tidak sengaja menipumu. Yah. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Ayahmu membunuh ibuku. Antara kita ada dendam berdarah.
Cowok ganteng, Pergi. kenapa marah-marah? Aku hanya melihatmu tampan. Ingin menemanimu. Tidak bayar. Kalau macam-macam lagi, aku akan membuatmu mati dengan memalukan. Marah apa? Jangan minum lagi. Jangan ikut campur. Jangan ikuti aku lagi. Melihatmu aku mual. Kalian ngapain? Pergi. Kamu ingat baik-baik. Jangan salah paham. Aku hanya menyelamatkan orang. Kamu bilang kamu kucingku kan? Kenapa tidak berubah jadi kucing dan kabur? Atau kamu sengaja memancingku keluar? Membawamu pulang adalah tujuanku. Bukan begitu. Aku bisa berubah jadi kucing jam 12. Sekarang belum waktunya. Jadi dari awal sampai akhir kamu menipuku. Kamu mendekatiku hanya untuk memanfaatkan kekuatanku, membantumu menguasai grup Ning. Aku. Awalnya memang begitu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu. Cinta. Kamu pikir kamu siapa sampai berani bicara begitu di hadapanku? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Paman Yan, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan apa yang Paman minta. Rong, Nangong Yan sudah berjanji padaku. Asekan kita bantu dia menjadi and Nangong tinggi. Dia akan menyediakan dana untuk membangkitkan kembali grup Xiaoho dan grup Ning. Benarkah? Kakak Yu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Grup Ning lah yang menyeret grup Xiaoho ke dalam masalah. Bodoh. Kita ini satu kesatuan. Satu untung satu rugi. Jangan bicara soal menyeret-menyeret. Asalkan Paman di dalam sana tidak membocorkan apapun tentang Paman Yan, kita masih bisa berbalik arah dan memenangkan pertarungan ini. Tenang saja. Aku sudah melakukan apa yang kalian minta. Aku sudah meracuni makanan ayahku. Kedepannya, dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Rong. Setelah urusan Paman Yan ini selesai, sisa hidupku akan kujaga untukmu. Kakak Yu. Aku benar-benar hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku. Presiden ada masalah. Ning Sitao bunuh diri di penjara karena merasa bersalah. Pasti ini ulah Nangong Yan. Ya, satu-satunya saksi sudah tiada. Tapi bukti yang kita punya belum cukup untuk menjatuhkannya. Tuan Nangong, Ning Meng sekarang ada di tanganku. Kalau mau menyelamatkannya, datanglah sendirian.
Nangong tinggi. Kamu cukup tepat waktu. Lepaskan dia. Kalau ada masalah serang saja aku. Berlutut. Bangun dirimu. Aku sudah lakukan apa yang kau katakan. Sekarang lepaskan Meng Meng. Meng Meng. Panggilannya begitu mesra. Sayangnya dia bukan Meng Mengmu. Kakak Yu, sekarang kita bisa panggil wanita itu ke sini kan? Hei, Meng Meng jangan datang. Ini jebakan. Tuan Nanggong. Maaf ya, kakakku baru saja bilang padaku. Dia akan segera datang. Dia bahkan menangis dan memohon pada kami. Jangan menyakitimu. Bukankah aku sudah bilang jangan datang? Tinggi, kalian berdua, bagaimana bisa memperlakukan Tinggi seperti ini? Semuanya salahmu. Kau harus menyerahkan buktinya. Sekarang Ningsi hancur. Semuanya salahmu. Itu Ningsi tahu. Dia bersekongkol dengan Nangongyan, mengejar harta dan membunuh. Dia pantas mati. Ningsi adalah hati ibumu. Kau begitu mudah menjualnya. Entahlah, jika ibumu di alam baka tahu. Apakah dia akan marah sampai keluar dari peti mati dan mencarimu? Itu bukan urusanmu. Sudah. Paman Yan akan datang. Ayo kita temui dia. Ning Meng. Maaf. Kau tidak salah. Kenapa minta maaf? Aku terlalu emosional. Kau bahkan rela menghancurkan perusahaan yang dibangun ibumu untuk membantuku menyelidiki pembunuh ibuku. Aku terus menyalahkanmu. Maaf. Tidak apa-apa. Asalkan kita bisa menangkap pembunuhnya. Kalau ibuku tahu, bahkan di alam baka sekalipun, pasti dia akan memaafkanku. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa keluar dari sini. Nangongyan selalu menginginkan perusahaan Nanggong yang ada di tanganku. Nanti aku akan menukarnya untuk membebaskanmu. Setelah keluar, kamu terus lari ke arah barat. Jangan menoleh. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi Nanggong Tinggi. Kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak pergi. Kita akan bersama selamanya. Meng Meng, dengarkan aku. Aku hampir tidak sanggup lagi. Tidak ada cara lain. Pasti ada caranya. Paman Yan, semua orang sudah ditangkap. Anda berjanji padaku untuk membantuku membangkitkan kembali grup Ning. Tentu saja.
Kenapa? Rong. Kemasyen Nangong tinggi. Harus ada yang bertanggung jawab. Maaf kamu harus mengorbankan dirimu. Bagus, tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang pria sejati. Kedepannya, kamu akan menjadi CEO grup Xiaohu dan grup Ning. Dan juga mitra penting dari grup Nangong. Terima kasih Paman Yan, anak durhaka. Nangong Yan, kalau bukan karena Tinggi memberitahuku, aku tidak akan tahu. Kamu bisa melakukan hal keji seperti ini. Polisi akan segera datang. Kamu tunggu saja di penjara. Kamu tua bangka, jangan ikut campur. Tuan Nangong tinggi. Apakah kamu bersedia menikahi Nyonya Ningmeng? Seumur hidup mencintai dan melindunginya. Saya bersedia. Nona Ningmeng, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Nangong tinggi? Seumur hidup mencintai dan setia padanya. Saya bersedia, meskipun tidak tahu kenapa tidak bisa kembali seperti semula. Tapi meskipun begitu, saya tetap bersedia selalu berada di sisinya. Cium. Pengantin pria mencium pengantin wanita.